Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sesi 12. Pada sesi ini kita akan mengangkat tema tentang prinsip-prinsip asuransi. Sebelumnya saya sudah sedikit membahas salah satu prinsip asuransi, yakni unsur kepentingan atau insurable interest. Kali ini saya akan menyampaikan 6 prinsip asuransi. Tentu saja saya juga akan mengulang tentang prinsip insurable interest. Baik, rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum, prinsip-prinsip asuransi ini berlaku tidak hanya secara lokal atau tidak hanya berlaku di Indonesia, tetapi ini berlaku secara umum, secara universal di dunia, bahwa prinsip-prinsip asuransi itu harus dianut atau harus dipatuhi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa asuransi. Di antaranya adalah prinsip insurable interest atau insurable interest principle, lalu utmost good faith principle, proximate cost principle, indemnity principle, dan subrogation principle, lalu yang terakhir contribution principle. Sebagaimana sebelumnya saya sudah sampaikan terkait dengan insurable interest atau unsur kepentingan di dalam asuransi, maka insurable interest adalah kepentingan keuangan tertanggung atas suatu objek yang diasuransikan atau hak untuk mengasuransikan seseorang atau sesuatu yang timbul dari suatu hubungan keuangan antara tertanggung dengan yang diasuransikan, dan hal ini diakui secara hukum atau tidak bertentangan dengan hukum. Nah, insurable interest atau prinsip kepentingan yang dipertanggungjawabkan merupakan suatu prinsip yang penting di dalam asuransi. Hal mana insurable interest memberikan kepada seseorang hak untuk mengasuransikan karena adanya hubungan keuangan yang diakui oleh hukum antara orang tersebut dengan pokok pertanggungan, di mana yang menjadi pokok perjanjian asuransi adalah kepentingan keuangan yang dimiliki oleh seseorang tertanggung dalam pokok pertanggungan tersebut. Sedikit sulit untuk mencerna kata-kata yang saya sampaikan berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan insurable interest di sini, tetapi kita bisa mengambil definisi yang mudah, atau kita bisa memahami secara sederhana bahwa insurable interest atau unsur kepentingan di dalam asuransi yang dimaksudkan adalah bahwa apabila kita mengasuransikan orang atau seseorang atau banyak orang, nah maka kita yang mengasuransikan dengan orang yang kita asuransikan atau yang kita ajukan sebagai tertanggung yang atas risikonya ditanggung oleh perusahaan asuransi, maka antara kita dan seseorang tersebut atau banyak orang tersebut, maka harus ada unsur kepentingan. Sebagai contoh, saya adalah pengusaha atau saya adalah pimpinan sebuah perusahaan, maka orang yang saya asuransikan misalkan adalah karyawan dari perusahaan tersebut.
maka ada unsur kepentingan antara orang yang mengasuransikan, yaitu saya, dengan orang yang saya asuransikan atau karyawan saya. Kenapa demikian? Ya karena apabila terjadi kecelakaan atau sakit dari karyawan saya, maka itu memiliki efek terhadap finansial saya, karena saya harus bertanggung jawab mengobati atau membiayai biaya-biaya yang muncul akibat dari terjadinya risiko terhadap karyawan saya, baik itu biaya risiko biaya pengobatan atau biaya medis lainnya. Dan apabila saya mengasuransikan suatu benda atau kepemilikan atau barang-barang kepemilikan, saya contohkan saya mengasuransikan kendaraan saya, maka jika itu benar adalah kendaraan saya, maka apabila terjadi sesuatu kerusakan atau kehilangan dari kendaraan tersebut, maka itu akan berdampak kerugian terhadap saya. Jadi saya tidak bisa mengasuransikan mobil yang tidak ada hubungan dengan saya. Saya mengasuransikan kendaraan yang milik orang lain, nah itu tidak bisa. Jadi saya mengasuransikan kendaraan milik saya secara pribadi, atau saya bisa mengasuransikan kendaraan milik perusahaan, karena itu juga akan berdampak terhadap perusahaan saya. Nah itu tentu saja dengan kata-kata atau penjelasan sederhana seperti itu, saya yakin Anda bisa mencerna dengan lebih baik. Di dalam pasal 250 Kitab Undang-Undang Dasar, apabila seseorang yang telah mengadakan suatu pertanggungan untuk diri sendiri, atau apabila seseorang yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat diadakannya pertanggungan itu tidak mempunyai kepentingan terhadap barang yang dipertanggungan itu, maka si penanggung tidaklah diwajibkan memberikan ganti rugi. Nah, secara tegas pasal 250 Kitab Undang-Undang Dagang itu mengatakan bahwa apabila di kemudian hari ditemukan bahwa tidak ada insurable interest atau tidak ada unsur kepentingan antara yang mengasuransikan dengan yang diasuransikan, baik itu tertanggung adalah manusia atau orang, atau itu adalah barang kepemilikan, maka pihak asuransi dalam hal ini penanggung tidak diberikan kewajiban untuk membayar ganti kerugian. Gitu ya, sangat tegas sekali dikatakan di dalam pasal 250. Lalu di dalam pasal 268 Kitab Undang-Undang Dagang, bahwa suatu pertanggungan dapat mengenai segala sesuatu kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, dapat diancam oleh suatu bahaya dan tidak dikecualikan oleh undang-undang. Nah, sedangkan ini adalah berkaitan dengan risikonya, bahwa risiko yang diasuransikan tersebut harus dapat dinilai dengan uang, atau setidaknya dituangkan di dalam perjanjian itu dalam hitungan yang jelas, dalam hitungan kalkulasi finansial yang jelas. Jadi tidak bisa dihitung tidak ada nilainya. Jadi harus ada dinilai dan diukur secara finansial atau dapat dinilai berdasarkan jumlah uang tertentu. Jadi dituangkan di dalam perjanjian asuransi. Bahwa artinya pemegang polis atau nama orang yang dicantumkan di dalam polis, atau kita bisa sebut tertanggung, memiliki kepentingan akan objek yang diasuransikan, gitu ya. Jadi pemilik mobil si A misalkan mengasuransikan mobil yang baru saja dibeli atas nama si A. Lalu bagaimana jika membeli mobil dengan cara kredit? Tentunya karena masih memiliki kepentingan adalah perusahaan atau bank yang meminjamkan uang kepada pemilik mobil, maka di dalam polis asuransi biasanya akan tertera nama leasingnya atau nama bank, atau diberikan QQ
atau bahwa kendaraan tersebut sedang dalam proses angsuran oleh pemilik kendaraan QQ atas nama siapa. Tetapi pemilik kendaraan yang mengasuransikan kendaraan tersebut tentu saja adalah yang berkepentingan dengan kendaraan tersebut adalah pihak bank atau pihak leasing. Maka leasing atau bank tersebutlah yang memiliki insurable interest. Prinsip yang kedua adalah prinsip utmost good fight atau utmost good fight principle. Utmost good fight principle adalah suatu itikat baik dari kedua belah pihak, ya, baik itu calon nasabah, ya, atau calon tertanggung, atau calon pemegang polis, maupun pihak perusahaan asuransi, yaitu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap semua fakta yang material maupun yang non material, atau material fact ataupun immaterial fact, terkait dengan objek, ya, yang akan diasuransikan, baik itu diminta ataupun tidak diminta oleh perusahaan asuransi. Nah, termasuk juga perusahaan asuransinya memberikan informasi yang jelas tentang profil produk yang dia jual terhadap calon nasabahnya. Itu pun baik diminta atau baik ditanyakan oleh si calon nasabahnya ataupun tidak. Jadi kedua belah pihak harus memberikan informasi yang lengkap, harus memberikan memberikan informasi yang memadai untuk kepentingan perjanjian asuransi ini, agar di kemudian hari tidak terjadi kesalahpahaman tentang baik itu terhadap informasi yang disampaikan oleh nasabah ataupun informasi yang disampaikan oleh pihak asuransi. Nah, dengan demikian akan menghindari terjadinya konflik antara perusahaan asuransi dengan nasabahnya, baik itu terkait dengan pembayaran klaim ataupun berkaitan dengan hal-hal lain yang diatur dalam perjanjian asuransi ini. Jadi sekali lagi, utmost good fight principle adalah prinsip keterbukaan dari kedua belah pihak. Keterbukaan dari perusahaan asuransi yang memberikan gambaran produk secara detail dan memastikan bahwa si calon nasabahnya itu mengerti apa yang dia sampaikan, juga mengerti bagaimana cara melakukan klaim, prosedur melakukan klaim, lalu efek apabila terjadi pelanggaran atau non-prestasi terhadap perjanjiannya, lalu bagaimana efeknya jika terjadi keterlambatan pembayaran premi misalkan, atau terjadi perubahan kondisi tertentu dari si nasabahnya. Begitupun sebaliknya, maka nasabah juga harus calon nasabah atau nasabah juga harus memberikan informasi yang detail, yang akurat, yang jujur tentang kondisi nasabahnya tersebut, kondisi kesehatannya, kondisi finansialnya, ataupun kondisi-kondisi yang berkaitan dengan perjanjian asuransinya yang dibutuhkan oleh perusahaan asuransi sebagai informasi awal sebagai nasabah, dan dijadikan sebagai pertimbangan bahwa permohonan asuransinya itu apakah dapat disetujui oleh pihak underwriting atau pihak yang melakukan pertimbangan terhadap permohonan asuransinya, apakah disetujui atau tidak. Jika disetujui, lalu dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak perjanjian asuransi itu saja. Prinsip ini bisa berakibat fatal apabila terjadi pengungkapan kebohongan yang terjadi di awal perjanjian maksudnya. Contohnya ketika diminta mengisi data kesehatan atau data kondisi kendaraan, ya,
Apabila terjadi kebohongan atau tidak atmosfer fight, tidak memiliki atau tidak menegakkan prinsip atmosfer fight, maka klaim asuransinya nanti apabila terjadi risiko itu kemungkinan besar akan ditolak oleh perusahaan asuransi dengan dalih atau dengan alasan bahwa informasi yang disampaikan pada awal terjadinya perjanjian asuransi itu ada unsur kebohongan atau ada informasi salah yang disampaikan atau tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Lalu di prinsip yang ketiga adalah proximate cause principle. Proximate cause principle adalah sesuatu penyebab aktif, efisien, yang menimbulkan rantaian kejadian, yang menimbulkan suatu akibat tanpa adanya intervensi, suatu yang mulai dan secara aktif dari sumber yang baru dan independen. Nah, bahasa paling mudah untuk memahami ini adalah kita istilahkan adalah penyebab utama yang paling awal terjadinya sebuah resiko, gitu ya. Contoh kasus misalkan asuransi mobil yang terbakar atau rusak, nah itu diinvestigasi apa penyebab utamanya terjadinya kerusakan atau kebakaran terhadap mobil tersebut. Apakah karena kecelakaan atau karena kerusuhan? Lalu akibat kerusuhan lalu diamuk massa sehingga mobil rusak atau karena penyebab lainnya? Karena kelalaian misalnya, atau mungkin saja juga karena unsur kesengajaan. Nah ini proximate cause ini adalah penyebab utama yang sangat diperhitungkan terhadap pertimbangan apakah klaim dari sebuah risiko yang terjadi dapat dibayar atau dibayarkan ganti kerugiannya oleh perusahaan asuransi atau tidak. Nah, di negara-negara maju, mereka perusahaan asuransi itu memiliki tim investigasi untuk mengungkap ini. Tetapi selama pengalaman saya di Indonesia, sepengetahuan saya belum menemukan sebuah perusahaan asuransi yang melakukan investigasi yang seperti ini untuk pertimbangan terhadap klaim asuransinya. Saya belum menemukan perusahaan asuransi yang sedetail ini melakukan investigasi. Dan tentu saja itu merupakan satu keuntungan tersendiri untuk nasabah asuransi di Indonesia. Lalu prinsip keempat adalah indemnity principle. Indemnity principle adalah suatu mekanisme di mana penanggung menyediakan kompensasi finansial dalam upayanya menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadinya kerugian. Nah, ini artinya bahwa pihak asuransi tidak akan memberikan ganti kerugian lebih dari nilai yang Anda asuransikan. Kecuali lebih kecil. Kalau lebih kecil dari itu, maka bisa saja. Tetapi kalau lebih besar, itu tidak. Jadi ganti rugi judulnya, bukan ganti untung. Sehingga pihak asuransi itu hanya akan mengganti kerugian yang timbul atau yang muncul akibat suatu risiko. Dia tidak akan mengganti atau memberikan santunan lebih dari kerugian yang ditimbulkan. Nah, sehingga unsur indemnity ini yang menjaga asuransi dibanding-bandingkan dengan perjudian atau pertaruhan. Dan dalam perjudian atau pertaruhan itu yang dicari adalah keuntungan akibat dari suatu resiko yang belum pasti. Tetapi di dalam asuransi maka itu dijaga bahwa ganti rugi atau santunan yang diberikan terhadap seseorang yang mengalami resiko itu tidak akan lebih dari kerugian yang dia alami atau dia kerugian yang timbul akibat risiko yang terjadi. Contoh di dalam kasus asuransi kendaraan atau asuransi mobil, jika kita memperhatikan bahwa harga mobil itu setiap tahun itu mengalami penurunan atau terjadi
Kalau kita membeli mobil tahun ini, maka tahun depan harga mobil itu akan mengalami penurunan. Nah, jika seandainya harga mobil Anda turun drastis ya akibat terjadi sesuatu hal, termasuk saat ini akibat efek pandemi atau akibat efek pandemi itu mengalami keringanan terhadap pajak, maka menimbulkan harga nilai jual mobil itu menjadi lebih rendah, misalkan. Nah itu lalu pada saat mobil Anda itu harganya atau nilainya menjadi lebih rendah, lalu terjadi risiko kehilangan misalkan, maka apa yang terjadi? Tentu saja Anda akan mendapatkan penggantian sesuai dengan harga terakhir dari kendaraan tersebut. Jadi bukan dari harga pada saat Anda beli, tetapi harga terakhir atau nilai jual terakhir dari kendaraan tersebut. Itu contoh bahwa prinsip indemnity itu menjaga jangan sampai perusahaan asuransi membayarkan lebih dari kerugian yang dialami oleh nasabahnya. Lalu prinsip yang kelima adalah subrogation principle, pengalihan hak tuntut dari tertanggung kepada penanggung setelah klaim dibayar. Dalam kasus ini, perusahaan asuransi biasanya akan mengambil hak tuntut tertanggung sebagai nasabah ketika sudah terjadi penggantian asuransinya. Sehingga nasabah memberikan hak tuntutnya kepada perusahaan asuransi. Ini maksudnya bahwa apabila kita adalah peserta asuransi yang mengcover kerugian yang ditimbulkan oleh pihak ketiga, misalkan asuransi kendaraan atau asuransi mobil kita, ada yang menyenggol atau pihak lain menabrak mobil kita, lalu menimbulkan kerugian yang terjadi terhadap kendaraan kita, lalu kita mengklaimkan ini kepada pihak perusahaan asuransi bahwa sudah terjadi kerusakan akibat tabrakan pada mobil yang kita miliki, ya, klaimnya lalu disetujui oleh perusahaan asuransi, maka biaya-biaya yang timbul akibat kerusakan tersebut diganti oleh perusahaan asuransi. Atau mungkin perusahaan asuransi menunjukkan agar kendaraan tersebut dikirim ke bengkel yang direkomendasikan oleh perusahaan asuransi, biasanya asuransi bengkel-bengkel resmi dari asuransi itu menunjuknya. Maka setelah tanggung jawab itu diambil alih oleh perusahaan asuransi, maka kita sebagai orang yang dirugikan oleh si pihak ketiga tadi yang menabrak mobil kita atau yang menyebabkan kendaraan kita mengalami kerusakan, kita sudah tidak punya lagi hak untuk menuntut terhadap si orang yang membuat kerugian atau kerusakan terhadap kendaraan kita. Kita tidak lagi diperkenankan untuk meminta pertanggungjawaban terhadap dia yang menabrak kita. Kenapa demikian? Karena ada subrogation principle. Maka apabila perusahaan asuransi sudah mengganti itu, maka hak untuk menuntut atau hak untuk meminta pertanggungjawaban terhadap pihak ketiga tersebut adalah sudah berpindah kepada perusahaan asuransi. Maka perusahaan asuransi inilah yang memiliki hak untuk menagih kepada atau meminta pertanggungjawaban kepada orang yang membuat kerusakan atau menabrak mobil kita. Gitu. Tapi pada kenyataannya, setelah perusahaan asuransi itu membayar klaim atau dia menunjukkan kendaraan tersebut untuk dimasukkan ke bengkel resmi yang dirujuk oleh perusahaan asuransinya, sudah selesai, maka perusahaan asuransi di Indonesia ini biasanya tidak akan juga mengejar-ngejar si orang pihak ketiga yang membuat kerusakan itu juga. Jadi tidak dikejar meminta pertanggungjawaban atas kerusakannya. Nah, tetapi apabila itu dilakukan, berarti sebenarnya secara prinsip subrogation itu diperbolehkan. Tetapi pada kenyataannya perusahaan asuransi tidak melakukan itu. Nah, cuman ini menegaskan bahwa apabila sudah diganti kerugiannya, maka orang tersebut sudah tidak berhak lagi meminta pertanggungjawaban dari pihak ketiga selain dari asuransi, pihak asuransi. Saya kira ini mudah untuk dipahami. Lalu prinsip yang keenam adalah contribution principle. Contribution principle adalah hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya untuk sama-sama menanggung, tetapi tidak harus sama kewajibannya terhadap petanggung. Untuk itu memberikan indemnity. Secara sederhana,
saya bisa jelaskan bahwa prinsip ini biasanya diaduk ketika satu nasabah, ya, yang perjanjian asuransinya itu dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa asuransi, atau sebut saja co-insurance atau gabungan beberapa asuransi. Kenapa harus gabungan beberapa asuransi? Karena pada contoh kasus tertentu, perusahaan-perusahaan besar yang memiliki aset yang besar, ya, triliunan, baik stok pabrik ataupun eh, asetnya, begitu ya, pasti akan menggunakan jasa konsultan untuk melakukan perjanjian asuransi dengan menggunakan perusahaan gabungan beberapa perusahaan asuransi. Kenapa demikian? Karena biasanya atau akibat dari jika satu asuransi yang mengcover, maka tidak mencukupi gitu. Jadi satu perusahaan asuransi saja tidak bisa mengcover risiko yang mungkin timbul atau mengganti kerugian apabila terjadi risiko yang timbul. Nah, maka demikian maka perusahaan asuransi pun juga diberikan diperbolehkan untuk mengajak perusahaan asuransi yang lain untuk sama-sama menjadi penanggung atas satu objek asuransi tertentu, agar bahwa risiko yang kemungkinan ditanggung itu menjadi lebih ringan jika ditanggung oleh beberapa perusahaan asuransi. Nah, itu terlepas dari bagaimana nanti perjanjiannya, baik dengan nasabahnya, dengan calon nasabahnya, atau dalam hal ini tertanggung atau pemegang polis, dan tergantung juga oleh beberapa pihak asuransi yang akan menanggungnya. Apakah pembagiannya mungkin satu perusahaan asuransi itu menanggung risiko 20% saja, 30% saja, atau dua perusahaan asuransi menanggung 50%, 50%, gitu ya, atau membagi dua risikonya apabila terjadi klaim atas resikonya. Nah, apabila demikian, maka efeknya akan juga berpengaruh terhadap pembayaran premi dari nasabahnya tersebut. Jadi kalau pembagiannya resikonya adalah 50-50 apabila terjadi resiko klaim asuransinya, maka preminya pun tentu saja dibayar 50-50. Jadi 50 ke perusahaan asuransi A dan 50% juga perusahaan asuransi B yang lainnya. Atau mungkin bisa lebih dari dua perusahaan asuransi atau tiga perusahaan asuransi sekaligus. Maka itu tergantung kesepakatan berapa pembagian resikonya dan berapa pembagian pembayaran preminya. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 2 Nasional Karawang, demikianlah 6 prinsip asuransi yang kali ini dalam kesempatan ini saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan beberapa contoh kasus Anda bisa lebih mudah mencerna apa yang dimaksud dengan prinsip ini satu persatu. Namun demikian, apabila Anda masih belum bisa jelas atau masih ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan dari yang saya sampaikan hari ini, maka saya tetap membuka diskusi di WA Group dan di kolom komentar di channel YouTube saya yang saya upload video ini. Sekali lagi, apabila Anda masih membutuhkan diskusi-diskusi atau hal-hal yang disampaikan terkait dengan mata kuliah saya, maka Anda boleh melakukan diskusi itu di WA Group mata kuliah ini atau di kolom komentar di channel YouTube saya. Berkaitan dengan sesi-sesi mata kuliah yang saya sampaikan berdasarkan pokok-pokok bahasan atau judul-judul bahasan, Anda bisa mengaksesnya di www.guntaradeni.com, dan di situ Anda bisa lihat ke samping kanan ada sub judulnya,
Jadi Anda tidak perlu sulit mencari subjudul apa yang Anda cari atau judul apa yang Anda cari. Anda tinggal mencari di bagian kanan klasifikasi atau apa pembagian judul berdasarkan mata kuliah. Demikian materi kali ke-12 ini saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa kembali di sesi berikutnya. Bila kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.